Selamat datang di video pendidikan anti korupsi. Di sini kita akan memahami apa itu korupsi, mengapa penting untuk melawannya, dan bagaimana kita bisa berperan dalam menciptakan masyarakat yang bersih dan berintegritas. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini bisa berupa pemerasan, penyuapan, nepotisme, dan juga berbagai bentuk lainnya. Korupsi merugikan masyarakat karena merusak kepercayaan, menghambat pembangunan, dan juga menciptakan ketidakadilan. Penyaluran dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya seringkali terhambat karena korupsi. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan di dalam masyarakat. Orang yang memiliki kekuasaan dan uang seringkali memperoleh keuntungan yang lebih, sementara yang tidak memiliki akses tersebut seringkali tertinggal. Hal ini juga dapat memperbesar kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Korupsi tidak hanya merugikan pemerintah, tapi juga masyarakat luas. Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan lemahnya sistem hukum. Masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah dan juga lembaga publik. Seperti di bidang kesehatan, korupsi dapat mengakibatkan kurangnya obat-obatan dan fasilitas medis yang memadai. Dan kalau di bidang pendidikan, korupsi dapat mengakibatkan kualitas pendidikan yang buruk dan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Investasi asing bisa saja menurun karena ketidakpercayaan kepada pemerintahan yang korup. Akibatnya, peluang kerja semakin berkurang dan pengangguran akan semakin meningkat. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia yang dikenal dengan skandal EKTP. Dalam proyek ini, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membuat kartu identitas elektronik bagi warga negara Indonesia malah disalahgunakan oleh beberapa pejabat dan juga beberapa pengusaha. Akibatnya, negara mengalami kerugian hampir 2,3 triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi itu sangat merugikan bagi negara dan juga masyarakat. Namun, kasus ini juga membuka mata kita bahwa dengan adanya penegakan hukum yang tegas, pelaku korupsi dapat ditindak. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan tindakan korupsi. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kasus-kasus korupsi dapat diungkap dan pelakunya juga dapat dihukum. Dalam kasus EKTP ini, beberapa pejabat tinggi dan juga pengusaha yang terlibat dalam kasus ini telah dijatuhi hukuman penjara. Hal ini memberikan pesan kuat bahwa tidak ada orang yang kebal pada hukum dan bahwa korupsi akan selalu menemukan jalan untuk diungkap dan pelakunya juga pasti akan dihukum. Kita semua memiliki peran penting dalam mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah, kampanye sosial, dan pelaporan tindakan korupsi adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Selain itu, penting juga untuk selalu menjaga integritas diri kita di kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, ataupun di dalam keluarga. Mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga etika kepada anak-anak sejak dini itu adalah merupakan langkah awal yang sangat penting. Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi individu yang akan berintegritas dan juga tidak mudah tergoda pada tindakan korupsi. Selain itu, sebagai warga negara, kita juga berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik dan melaporkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan juga transparan. Untuk melawan korupsi, kita bisa melakukan berbagai aksi nyata. Salah satu contohnya adalah dengan mendukung organisasi atau gerakan anti korupsi. Organisasi seperti KPK, International Corruption Watch, dan juga Transparency International Indonesia membutuhkan dukungan kita untuk menjalankan misi mereka. Selain itu, kita juga bisa mengikuti kampanye anti korupsi di sosial media dengan menyebarkan informasi yang benar tentang korupsi dan juga dampaknya. Dengan begitu, kita bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya melawan korupsi.
kita juga bisa berpartisipasi dalam berbagai workshop tentang anti korupsi yang diadakan oleh berbagai lembaga. Dengan mengikuti pelatihan ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi serta melaporkan tindakan korupsi. Terakhir, jangan lupa untuk selalu menjunjung tinggi integritas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil seperti tidak memberi atau menerima suap, hingga mendukung kebijakan anti korupsi di lingkungan kerja dan komunitas. Dengan pendidikan anti korupsi, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, bersih dari korupsi, dan juga penuh dengan integritas. Mari kita sama-sama membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, mulai dari kita sendiri dan lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus mendukung dan menyebarkan semangat anti korupsi.